sifat Allah yang ahad itu, alias dia cinta sama Allah sehingga kulhu menjadi andalan dia kalau sholat itu. Maka mendengar itu Rasul katakan, ya, hubbuka, cintamu ila hadhihi surah, kepada surah ini, ya, adkhalakal jannah, menyebabkan kamu bisa masuk surga. Tuh baca kulhu doang masuk surga tuh Pak, yakin. Makanya besok imamnya kulhu aja ya, kulhu itu surga tuh bisa membawa kita ke surga gitu. Masya Allah ya. Jadi itu hal yang penting Pak untuk disampaikan gitu. Nah, kaitannya dengan itu juga sudah ada masalah keikhlasan kita yang kita bahas malam ini ya. Ya, itu dalam konsep amal kita gak pernah luput nih dari kalimat-kalimat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam amal. Kehidupan manusia itu dikelilingi oleh 3 perintah, 3 ayat perintah kata Muhammad yang gak pernah luput dalam kehidupan manusia. Ketika 3 perintah ini dari Allah, maka sifat perintah ini selalu berpasangan dan gak boleh dipisahin. Sifat perintah ini gak boleh dipisahin, dia berpasangan. Ada 3 ayat perintah Allah yang berpasangan, yang apabila kita kerjakan kudu semuanya, gak boleh salah satu. Nah, ini saya kutip dalam kitab apa? Manahijul Ibad ala syarhil irsyadil ibad ila irsyadil ibad ala syarhil irsyadil ibad ila sabilir rusyad. Itu pada jilid kedua halaman 16 baris ke-7 dari bawah. Kalau ada punya kitabnya buka itu ya, itu sarah kitab dari Irsyadul Ibad ya, yang dikaryakan disusun oleh Syekh Muhammad Sifti Madibari rahimahullah ta'ala. Nah, di kitab itu Ibnu Abbas menukilkan, dikatakan waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada keduanya ayah dan anaknya itu. Apa yang dimaksud Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas begini, Thalathu ayatin nuzilat makrunatan bithalathin. Ada 3 ayat perintah Allah yang diturunkan berpasangan. Artinya dia nggak bisa dipisahin, punya kaitan lama. Jadi kalau kita melakukannya kudu dua-duanya, jangan salah satu. Nanti gue bicara ikhlas Pak, bicara ikhlas juga kelar kemarin. Kudu dua-duanya. Sampai disebutkan lagi oleh Babas, la yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah gak bakal terima jika ada seseorang yang mengamalkan salah satu dari 3 ayat perintah ini tanpa dengan pasangan. Diterima. Jadi udah lengkap, udah kagak bisa ditawar-tawar gitu ya. Oke, yang pertama ada dalam surah An-Nisa ayat 59. Cari kita. Mana ayatnya? Langsung poinnya di dalam ya. Poinnya ati'ullaha wa ati'ur rasul. Itu kembar pasangan tuh. Perintah langsung dari Allah. Taati Allah, taati Rasul. Wajib kedua-duanya nih. Gak bisa tawar-tawar. Ya. Ada orang liberal yang menghancurkan akidah umat. Dia katakan begini, kalau orang awam bisa terkecoh Pak, kalau antum-antum sih gak ngaji kiai soalnya. Dia orang yang gak ngaji Pak. Dia kata orang-orang yang menyesatkan nih, paham-paham menyesatkan mengatakan begini, kalau mau ngamalin Quran aja, karena Quran wahyu, Quran itu kalamullah dan Allah gak pernah salah.
Tapi kalau hadis jangan ente amalin, sudah jangan dikerjain, kata dia nih, paham yang salah, paham yang menyesatkan. Kenapa? Karena hadis sudah itu produknya Muhammad. Muhammad itu manusia biasa, itu kata dia gitu. Alhamdulillah, subhanallah. Jangan katanya, kerja udah Quran aja. Ini orang bodoh kayak begini. Orang bodoh, Quran aja. Karena Nabi manusia biasa bisa salah katanya. Jadi orang bodoh yang begini, gak ngaji. Kalau Ibnu Abbas terakhir, udah boleh ngomong begitu. Arti Allah, arti Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu kan jelas ayatnya. Nah, sudah ya, ini ayat mutlak namanya. Ayat mutlakkan, ayat mutlak yang gak bisa ditawar. Dua perintah tadi itu, perintah yang berpasangan. Nah, begitu ulil amri minkum, Allah nggak menggunakan kata atiku, tapi langsung aja Allah wa ulil amri minkum secara umum diartikan dan taati pula pemimpin di antara kalian. Nah, untuk pemimpin ini bukan ayat mutlak, tapi ayat muqayyad dalam tafsir. Ayat muqayyad itu artinya apa? Ayat di pemimpin boleh kita taat, bahkan wajib kita taat pada mereka selagi pemimpin itu taat sama Allah dan Rasul. Gitu. Pemimpin rajin sholatnya, rajin ibadahnya, nggak pernah nyusahin rakyatnya, maka wajib kita taat sama dia. Ya, karena dia patuh tunduk. Jadi RT, jadi RW rajin nama ngaji. Cakep tuh RT RW yang begitu. Rajin ngaji, bahkan dia bikin surat undangan ke warga RT anu, ya nanti diketahui oleh RW. Ada pengajian di masjid Nurul Hikmah. Saya mengundang warga pada datang biar dapat siraman rohani, biar dapat ilmu Allah di pengajian. Itu kata RT. Ya udah, jamaah dia undang ke keluarganya. Ya, perkara keluarga mau datang mau kagak, dia udah melibatkan dirinya kepada Allah untuk kebaikan. Begitu. Rajin untuk RT, rajin untuk RW. Warga paling kagak 5-7 orang kan kalau dibaca RT mudah tidak. Sekali, 2 kali, 3 kali lu kagak datang, awas lu minta sembako, bansos gitu, ngancem.